Banyak orang sibuk mencari makanan dengan indeks glikemik rendah, tapi faktanya, indeks glikemik saja belum cukup untuk mengontrol respon glukosa setelah kita makan. Karena ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, seberapa cepat glukosa meningkat, dan kedua, berapa banyak jumlah karbohidrat yang sebenarnya kita makan. Inilah perbedaan antara glycemic index dan glycemic load. GI menggambarkan seberapa cepat dan seberapa tinggi glukosa darah meningkat setelah kita makan karbohidrat. GI tidak memperhitungkan berapa banyak jumlah karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka melihat angka GI, tetapi lupa melihat berapa banyak jumlah karbohidrat yang dimakan. Karena ketika kita membicarakan respon glukosa setelah makan, kecepatan bukan satu-satunya faktor. GL adalah jumlah karbohidrat yang ada dalam satu porsi makanan. Jadi, GI bertanya seberapa cepat, sedangkan GL bertanya seberapa besar beban glikemik dari apa yang kita makan. Artinya, makanan dengan GI rendah, jika dimakan dalam jumlah besar, akan memberikan beban glikemik yang tinggi meskipun glukosanya akan dilepaskan secara perlahan. Sebaliknya, makanan dengan GI tinggi dalam porsi kecil pada akhirnya belum tentu menghasilkan beban glikemik yang kecil juga. Karena ingat, makanan dengan GI tinggi akan menaikkan glukosa dan insulin lebih cepat, dan diikuti penurunan yang cepat juga, atau dikenal dengan sugar crash. Sehingga akan membuat kita lebih cepat lapar, kemudian kita akan makan lagi, dan akhirnya beban glikemik sepanjang hari bisa meningkat. Jadi, jangan hanya mengejar makanan dengan GI rendah, perhatikan juga berapa banyak jumlah karbohidrat yang masuk dalam satu hari. Karena dalam kesehatan metabolik, jenis dan jumlah sama-sama penting. Ikuti terus channel ini, kita akan belajar memahami kesehatan dari sisi fisiologi, bukan hanya sekedar angka.